3, 2, 1. Scene 1, take 1. Action. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Cut. Topik kita kali ini adalah tentang 3 sosok transpuan terinspiratif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah voting di fanpage. Ada 1.987.654 voting yang sudah masuk. Yeay! Pengumuman detailnya lihat di fanpage. Setelah beberapa minggu polling, inilah hasil 3 sosok transpuan pilihan teman-teman semua. Di urutan ketiga kita punya nama yang cukup terkenal di kalangan pemirsa TV dari mulai tahun akhir 80-an sampai hari ini namanya masih cukup dikenal, yaitu Dorce Gamalama. Lahir di Solok, Sumatera Barat, tanggal 21 Juli 1963. Transpuan berusia 57 tahun ini termasuk sosok yang bisa dibilang multi talenta. Dia memiliki talenta yang cukup banyak dan semuanya dikerjakan dengan sangat bagus, yaitu dia dikenal sebagai penyanyi. Kala ku bernyanyi, punya banyak album, punya banyak rekaman. Dia kenal sebagai pelawak yang cukup handal. Dia juga dikenal sebagai presenter yang sangat bagus, kocak dan cerdas, sekaligus dia aktris yang membintangi beberapa film. Bagi yang memantengi TV antara akhir 80-an sampai 2010, namanya sangat terkenal, hampir tiap hari wirawiri di layar kaca kita. Dorce bisa dikatakan sebagai sosok transgender sekaligus transseksual yang diterima publik tanpa banyak celaan dan perundungan pada masanya. Dia termasuk beruntung, dia muncul di publik dan diterima apa adanya, diterima sebagai orang yang memang punya kapasitas dan memiliki bermacam talenta. Dorce dikatakan mulai menyadari soal identitas gendernya yang berbeda dengan jenis kelaminnya sejak dia masih remaja. Ketika masih SMP, dia mulai merasa bahwa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya dan dia merasa bahwa dia sangat mencintai dunia tarik suara dan dia memutuskan inilah yang saya cintai. janji yang kuharapkan. Yang lain-lain, pendidikan formal tidak terlalu penting. Bisa dikatakan dia sosok yang tahu apa yang dia mau dan merintis jalannya sesuai dengan yang dia inginkan. Karenanya tidak mengherankan bahwa pada usia yang masih terbilang muda, dia berani mengambil keputusan untuk melakukan operasi kelamin yang dilakukannya di Surabaya dan kemudian tampil secara publik mendeklarasikan identitas gendernya yang baru sebagai seorang perempuan. Dorce punya show-nya sendiri yang sangat laris dan ratingnya tinggi yang dikenal dengan Dorce Show. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Yang mengudara di sebuah televisi nasional antara tahun 2005 sampai 2009. Dia juga dikenal membintangi beberapa judul film. Antara lain yang saya catat adalah Dorce So Akrab, kemudian Dorce Ketemu Jodoh, dan juga ada Hantu Biang Kerok dan beberapa judul film yang lain. Sudah beberapa tahun terakhir Dorce tidak lagi aktif di layar kaca dan saat ini dia lebih banyak menggeluti bisnisnya serta aktif di berbagai kegiatan sosial. Dorce saat ini dikenal dengan bisnis pertambangannya dan merawat banyak anak-anak yang dianggap
kurang beruntung. Demikianlah sosok transpuan inspiratif urutan ketiga kita kali ini, Dorce Gamalama. Di urutan kedua kita punya nama yang cukup melejit di antara transpuan dan juga di antara pemirsa TV, yaitu Dena Rahman, atau yang ketika kecil dikenal dengan nama Renaldi Denada Rahman. Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1987. Transpuan berusia 33 tahun ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang komunikasi di Ilmu Sosial Politik dari Universitas Indonesia tahun 2009 dan kemudian melanjutkan studi master di bidang desain dan fashion dari Universitas Bologna di Italia. Anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua yang memang dikenal punya darah seni. Ayahnya adalah seorang penari sekaligus koreografer yang cukup terkenal. Dena kecil dikenal sebagai penyanyi cilik di era tahun 90-an dengan beberapa lagunya yang terkenal seperti Ole Ole, dan Rukun dan Damai. Dena juga dikenal sebagai pembawa acara yang cukup sukses ketika masih kanak-kanak, yaitu acara Krucil atau Krucilik yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Dan pada awal 2000-an dia membintangi beberapa sinetron seperti Misteri Gunung Merapi, Karma Pala, Mahabharata, dan masih beberapa judul sinetron yang lainnya. Pada tahun 2013, Dena membuat keputusan besar yang cukup menggegerkan publik, yaitu dia memutuskan untuk mengubah identitas gendernya dari laki-laki menjadi perempuan. Keputusan ini cukup menggegerkan publik mengingat Dena sudah dikenal sejak kecil sebagai penyanyi cilik, penyanyi laki-laki yang cukup punya banyak fans dan disukai banyak orang tua maupun anak-anak. Sehingga tidak mengherankan keputusannya untuk mengubah identitas gendernya dan mengumumkannya ke publik secara luas ini menggegerkan publik dan menimbulkan pro kontra. Ada yang mendukungnya dan menghormatinya ke atas keberaniannya membuat keputusan besar dan terbuka kepada publik, tetapi seperti biasa tentu saja tidak sedikit yang kontra dan kemudian juga mulai menyayangkan atau juga yang negatif adalah membuli Dena. Tetapi Dena dikenal dengan penuh kepercayaan diri dan menganggap bahwa keputusannya ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya. Pada saat ini, Dena dikenal sangat aktif sebagai pelaku bisnis, sebagai desainer fashion, sekaligus juga aktivis sosial terkait dengan isu gender dan seksualitas. Demikianlah sosok transpuan inspiratif kita di urutan kedua, Dena Rahman. Tadi di urutan ketiga kita punya Dorce Gamalama mewakili generasi di atas 50-an. Kemudian di urutan kedua kita punya Dena Rahman mewakili generasi milenial dan X dan Z. Dan di urutan pertama kita punya sosok yang cukup senior, yang sangat berbeda dari sosok inspiratif urutan ketiga dan urutan kedua. Inilah dia, Ruli Malai. Ruli Malai lahir di Bone, Sulawesi Selatan tanggal 24 Maret 1961 dari keluarga yang berlatar belakang angkatan laut. Sehingga sejak kecil, Ruli kecil sudah terbiasa hidup berpindah-pindah mengikuti orang tuanya, bapaknya yang berpindah tugas dinas dari satu kota ke kota lain. Transpuan berusia 59 tahun ini dikenal sebagai sosok yang kalem, low profile, tetapi begitu dia bicara, selalu sangat sistematis dan bernas. Ruli Malai pindah ke Jogja tahun 2004 dan kemudian mulai menetap di Jogja sejak tahun 2006.
Bagi yang tidak mengenalnya, mungkin ketika melihat Ruli Malai di jalanan akan menganggap dia sebagai pengamen jalanan biasa, sebagaimana banyak transpuan yang lain di jalan-jalan. Ruli Malai yang akrab disapa oleh komunitas transpuan dengan panggilan Bunda Ruli, Mi Ruli, ini adalah seorang sosok guru yang sangat dihormati. Dia menjalani profesi sebagai guru di Sumba dari tahun 78 sampai tahun 87 dan semua murid-muridnya menyapanya dengan sebutan Ibu Andi. Kita tahu Andi adalah panggilan kehormatan untuk orang dari suku Bugis. Dia duduk sebagai anggota legislatif DPRD Bone periode 87 sampai 93. Dia dikenal sebagai anggota legislatif yang cukup vokal dan karenanya dia mengatakan, saya tidak cukup disenangi oleh anggota legislatif yang lain karena kevokalan saya. Tapi saya beruntung karena saya cukup dikenal dan dihormati, jadi saya tidak di-recall sehingga saya bisa menuntaskan jabatan saya sampai 5 tahun. Di Jogja, Ruli Malai bukan hanya aktif di berbagai organisasi, melainkan dia juga dikenal banyak merintis dan mendirikan organisasi. Antara lain, tahun 2006 dia mendirikan komunitas kebaya yang sekarang berstatus hukum menjadi Yayasan Kebaya. Tahun 2007 dia mendirikan shelter Ebenezer yang menampung banyak anak-anak muda dan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal yang terdampar di Jogja. Tahun 2008 sampai sekarang dia aktif di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Jogja. Dan tahun 2010 sampai hari ini dia aktif sebagai salah satu pengurus di Ikatan Waria Yogyakarta. Sampai hari ini Ruli Malai masih sangat aktif dan menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi komunitas waria transpuan di Yogyakarta maupun transpuan secara nasional dan juga komunitas-komunitas di luar transpuan. Misalnya di setiap kali ada bencana maka selalu ada nama Ruli Malai yang aktif di berbagai kegiatan respon kebencanaan di mana aktivitasnya melampaui aktivitas untuk komunitas transpuan. Beberapa aktivitas yang diinisiasi dan dia aktif di dalamnya, yaitu aktivitas terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, maupun juga pendidikan. Ruli Malai banyak melakukan pemberdayaan penguatan untuk komunitas transpuan di Yogyakarta dan nasional di bidang-bidang tersebut. Demikianlah sosok transpuan inspiratif di urutan pertama kita, Ruli Malai. Sampai di sini obrolan kita tentang 3 sosok transpuan inspiratif pilihan Anda. Semoga 3 sosok transpuan tadi betul-betul menginspirasi kita semua, menjadikan cermin buat kita untuk menjadi manusia yang lebih memanusiakan orang lain. Jangan lupa untuk terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Cut.